Halo, selamat datang di Otolog Channel. Kembali dengan saya Dario dan gua kali ini sedang di Javasit bersama Stefan. Ya, mungkin ya bisa jelasin dikit kan ini Javasit ini apa nih? Oke. Javasit ini jawaban dari orang-orang yang tidak suka interior jok kulit. Nah, itu iya. pada dasarnya. Iya. Nah, gue emang kesini nih ngurusin ini nih, Jeep Mercy gua nih. Jeep Mercy gua kalau kalian lihat di video sebelumnya tuh interior bisa dikatakan tidak ada. Kosong. Dan gue pengen interior ya apa sih ini kain. Hampir ngomong kulit. Kebiasaan deh itu. Kebiasaan ya. Mau ganti jadi kain. Nah, jadi ya sinilah tempatnya nih. Ya. Gitu. Jadi Nah, bisa jelaskan nggak ini ya spesialisasi Javasit selain ya jok kain apa? Jadi kalau Javasit itu pada awalnya kita itu kan mulai dikenal itu zaman Covid 2020-2021. Nah itu kita mulai beralih dari main kulit ke main fabric. Tadinya kita main kulit juga. Okay. Nah itu udah lama banget dah. Semenjak kita main fabric pertama kali, itu ternyata animo masyarakat tuh langsung, wih ternyata ada bengkel yang kayak begini. Gitu, ternyata ada loh bengkel yang beda dari tempat yang lain gitu ya. Nah dari situ garapan kita itu waktu Covid cuma 3. Katana, E36, sama CR-V Gen 1. Oke. Dimulai dari 3 mobil itu. Nah, kalau sekarang sih yang masih rutin tuh tinggal Katana doang. Karena E36 sama CR-V itu mungkin udah banyak yang jadi ya. Bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau Katana itu masih banyak banget orang beli Katana bekas, joknya kulit. Iya, banyak. Itu sangat tidak nyaman. Di mata dan di punggung, itu nggak enak. Jadi, kita kasih solusi di sini waktu itu ya. Kita kasih solusi, Om mau nggak katananya kita bagusin lagi? Oh ya udah pakai apa? Pakai ini. Wih ternyata masih ada bahan orinya. Mereka bilang gitu. Soalnya gue juga tahu ini sebelum Jeep Mercy ini ya taunya ya itu bahan cari-cari lah yang ini yang kain. Nah ini ketemu ini Ketemunya akhirnya di sini ya jauh-jauh ya dari. Soalnya apalagi Katana itu. Kalau kalian ini ya nggak tahu ya, AC-nya Suzuki zaman dulu tuh nggak enak. Pengalaman pribadi dari Vitara gua. Oh gitu ya? Nggak enak AC-nya. Iya. Dan pasangin, apalagi gua jujur nanti Vitara gua mungkin bakal bawa ke sini lagi. Oke. Karena nice. Vitara gua salah langkah karena damnya gua kayak MBTEK. Oke. Salah baju ya? Salah kapok, baju ya? pengen tobat. Iya. Naik ke kain lagi. Oke. Dan ya juga salah satu yang spesialisasinya lu tuh gue inget tuh ini kainnya ini apa? G-Class ya. Nanti tampakannya G-Class. apa sih Karo? Ya, Karo. Betul. Jadi kemarin G-Class ini kan pas dateng kan jok depannya udah Recaro ya. Iya. Recaro ya. Recarjo lah ya. Nah terus jok belakangnya memang sudah pakai motif G-Class, tapi dari segi pola jahitan kayaknya kurang enak ya yang kemarin ya. So jujur juga yang sebelumnya walaupun udah dikasih ini kain. Contoh, gua tuh saling nyimpan di waktu kerendam banjir. Oh ya. Makanya pas dibuka kita kaget. Wah, kok kotor banget begini. Ternyata bekas banjirnya masih ada dan saya tawarin aja akhirnya ke kokonya untuk kita ganti aja deh. Bahan kan masih ada nih dan akhirnya hasilnya kayak begini nanti. Yuk kita intip sebentar yuk. Pas datang itu kondisi udah begini. Cuman fitmentnya aneh. Jadi jok itu waktu itu Papa bilang kalau naik jok ini berasanya kayak ke depan badannya. Miring begini. Karena setelah saya buka, ternyata bener. Yang di sini tuh miring ke begini semua nih. Relnya salah ya. Relnya salah. Nah, kita maksimalin aja dengan yang ada. Yang pertama jelas relnya kita benerin dulu. Ya, jadi begini. Lalu busa-busanya juga kita benerin dulu kok. Kemarin busanya terlalu empuk. Iya. Terus terang. Jadi kalau udah sampai ke depan paha begini, itu jatuh pasti kakinya. Nggak nopang dia. Kalau sekarang busanya kita kasih busa keras, tapi di bagian bawah sini, bukan di atas sini. Oh ya, juga yang gue paling seneng tuh waktu itu ini door trim. Door trim. Soalnya gue di video sebelum gue nggak kasih tahu ya. Nah itu door trim sebelum tuh bisa dikatakan nggak ada sih. Jadi dan hebatnya Javasit ini bisa bikin ulang nih. Ini hampir bisa dikata ya mendekati lah ya. 99% lah. Ya, sama. mendekati lah ya. Kalau dibilang kurang-kurang sih pasti ada barang yang sempurna nggak ada. Ini Alsa ada kayak plastik betul. ke dalam. Ini harusnya ada plastiknya begini. Bukan rata begini, harusnya ada. Cuman spare partnya kebetulan nggak ada ya. Iya, jadi kita akalin begini aja. Ya, yang udah lah, yang penting mobil bisa dipakai. Ya bedanya di Javasit sama di yang lain. Kalau kita bisa bikin presan seperti ini.
Jadi sambungan antara vinil sama kainnya itu tanpa jahitan tuh. Ya, ini di-press sistemnya. Bisa di-press dan pressannya juga ini 5 mili ya, mendekati orisinil lah. Orisinilnya itu sekitar 4,8 mili. Cuma kalau mau orisinil banget susah. Ya, kita realistisnya segini 5 mili. Ini nih yang membuat gue bisa meyakinkan bokap untuk masukin ke sini ini benar ya, salah satunya bikin door trim ini. Door trimnya tanpa jahitan. Oke, kita lihat. Nah, jadi untuk jok belakang ini kan kebetulan kemarin dapat masih bentuk joknya masih orisinil, tapi sudah sempat kerendam banjir. Jadi treatment pertama jelas kita telanjangin dulu joknya. Biar apa? Biar tahu dalamnya ini masih ada sisa-sisa banjir nggak. Ternyata pas dibuka ada sarang rayap. Nah, itu kita bersihin dulu semua, busanya kita keringin, kita fitment lagi. Terus kalau pesennya Om Jin kemarin, besi-besi ini jangan dicat. Nah, jadi besi-besi ini dibersihin aja biar orisinil tetap terjaga. Ya, katanya ya biar orisinil. Ya, nah jadi ini dibilang orisinil ya mungkin saya masih perlu banyak belajar juga ya, karena kita ngeliat orisinil di internet begini, ngeliat originalnya di Jerman begini, paling enggak ini bentuknya paling enak dilihat lah untuk saat ini. Tapi jujur sih, gue pas lihat fotonya nih, ini gue bilang hampir kayak pabrik sih. Enggak, terus bener-bener dipatiin, terutama jahit-jahitannya. Mungkin di kamera nggak tahu kelihatan ya, tapi ini bener-bener berapa sentinya. Dipatiin bener. Ya, ada rumusnya. Ini ngidop OCD ya. OCD. Jadi memang karena kita ngerjain G-Class juga udah bukan 1-2 kali ya, mungkin sekitar 30 mobil sih udah ada ya. Jadi kita juga belajar terus ya, di awal-awal pasti salah ada gitu ya. Makin kesini kita belajar, banyak referensi, ya akhirnya kita udah sampai di tahap ini. Paling enggak tuh pas customer lihat tuh, wih enak nih gitu, nggak kayak kemarin gitu tujuannya kok. Iya, gue jujur nostalgia karena dulu gue punya G-Wagon, dalamnya ya betul yang masih cukup muda lah G-Wagonnya, jadi dalamnya masih orisinal ya kayak gini. Kayak gini ya. Juga gue seneng karpetnya nih. Nah, kantok karpet kita bikin baru semua. Karpet kita bikin baru. Kemarin pas datang nggak ada karpetnya ya? Nggak ada karpet. Langsung besi warna hijau. Nah, di bawah karpet ini kita kasih peredam dulu. Peredam. Ya, peredam glass wool aja biar nggak merusak karpet aslinya, karena dia juga udah kedap ya, udah kenceng banget besi-besinya ya. Nah, ini kita pakai karpetnya bukan karpet vinil. Nanti jadi kayak Avanza, kayak mobil baru. Iya, itu Vitara gua kayak gitu. Nah, iya kan? Kagak enak. Nah, ini kita pakein karpet namanya salur retro. Nah, detailnya kira-kira kayak gitu, bisa ada salur-salurnya. Ya mirip-mirip lah sama Mercy lah. Mirip aja. So jarang-jarang yang bisa kasih karpet, bener-bener karpet, bukannya MBTEK ditaruh gitu enggak. Bukan kulit sintetis ditaruh gitu ya. Karena tanggung nanti, joknya udah retro, lah kok karpetnya modern banget gitu ya, bangun mobilnya jadi tanggung. By the way, gue pengen lihat juga nih mobil-mobil pasien yang lain. Ada apa aja nih? Oke, yuk kita lihat-lihat. Bener kunci bawahnya, takutnya menjegrek lagi juga. Nah, untuk saat ini sih lagi nggak terlalu banyak karena ada beberapa mobil yang masih di bengkel cat. Nah, jadi kalau ini ada apa ini? 300. Boxer. Oh, ini boxer. Kalau ini cuman perbaikan door trim aja sama karpet-karpet karena joknya masih original. Lalu yang lucu ini nih, ini. Kita di Bekasi ada customer dari Cirebon, dibawa pulang pergi kemarin. Ini Suzuki Every. Every ya. Nah, Suzuki Every ini pas datang semuanya MB-Tech bro. Nah sekarang, sekarang kita buka. Nah, ini baru namanya Every Retro. Dalamnya sih bener-bener Suzuki banget sih ini. Iya, ada pilihan warnanya juga hitamnya bukan yang pekat. Terus pilihan fabriknya juga yang warna-warna abu-abu gitu ya, karena tetap kalau kita kasih hitam dia jadi mobil modern gitu aja. Nah, ini lagi agak mendung nih. Mendung jadi. Ya ini motif ya, gue sih kayak motifnya Suzuki ya, emang kayak gini ya? Nah, ini motifnya motif Honda sebenarnya. Honda. Oh iya, Honda. CR-V. Honda CR-V. Nah, jadi si omnya ini yang dari Cirebon ini dia bilang sendiri kayak gini, Mas, saya perjalanan Cirebon ke Bekasi, mandi keringet saya Mas, gara-gara pakai kulit sintetis joknya. Tadinya ini joknya MB-Tech. Nah, lalu ya udah, oh iya Om, oke Om pilih dulu nih bahannya. Dia langsung matanya ke sini, kenapa? Oh halus ya, nah gitu langsung gitu loh, oh halus sih ternyata nih. Terus bisa dibikin puk nggak? Oh bisa Om. Nah kita tambahin semua busanya.
Gitu ceritanya. Jadi ini joknya aja karena door trimnya ini masih original ya, nih. Door trim masih bagus. Kalau mau diperhatiin nih presan-presan begini, ini kan mobil tahun 90-an kan. Iya. Nah, kita di tahun 2024 masih bisa bikin buat kayak kelas yang tadi. Nah, itu apa enggak beda gitu kan, ya kan? Nah, gitu. Nah, lalu yang unik katana yang di sana. Katana. Nah, katana ini kalau biasanya ya orang tuh mau main katana tuh kayak tadi, balik ori. Nah, untuk yang ini beda nih. Nah, dia pengen gimana caranya kelihatan retro. Wah, warnanya ditabrak aja nggak apa-apa mas. Nanti kaca mau saya beningin. Ini benar kayak tahun 80-an ya? Nah, iya kan? Kayak disco. Iya. Nah, jadi memang ngincer motifnya tuh yang rame. Orang ini punya katana mungkin ada kali 5 atau 6 gitu ya. Tiga katana sebelumnya udah kesini. Itu semuanya dimodifnya tuh kayak begini. Oh, gini semua mas? Maksudnya dimodifnya tuh arah retro. Jadi ada yang pakai kain biru, ada yang pakai kain abu. Dan ini terakhir nih yang kesini nih. Nah, lucu sih motif joknya. Iya kan, jadi kalau lagi kacanya terang dari luar kan kelihatan ya. Iya. Tinggal ditawar aja sama orang berapa. Gitu. Nah, untuk sementara yang bisa di display kayaknya itu dulu. Karena yang lainnya, joknya udah jadi, mobilnya masih di bengkel cat. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, by the way gue boleh ngintip sebentar nggak dapur lu? Boleh. Agak berantakan nih. Ya. Nggak apa-apa, kalau berantakan berarti ya jalan terus. Ada kerjaan berarti kan? Nah, ini mobil-mobil yang udah jadi ya, biar jadi penarik perhatian juga nih. Mobil customer yang udah jadi gue bikinin poster kayak begini. Ya kan tuh ada Starlet, ada BMW. Ini jadi, portfolio lu lah. Salah satu portfolio. Jadi orang pas duduk di sini nunggu gitu kan juga nggak bengong-bengong aja. Oh ya, kalau portfolio yang lainnya juga cek di Instagram. Ya, Instagram kita @javaseat, JAVASEAT. Nah, di situ banyak banget. Nanti gue tampilin di bawah nanti. Mantap. Nah, ini yang lagi dijahit. Nah, ini mobilnya masih di bengkel cat. Ini 30. Bahannya sama, pakai bahan G-Class juga. Pakai karo. Iya, pakai karo juga. Tapi mobilnya 30. 30. Dia targetnya ini mobil sih katanya akhir Juli baru selesai. Nah, kita sambil ngejar biar kerja paralel ya udah kita bikin dulu, ntar kalau belum mobil tinggal pasang. Kalau mobilnya belum jadi kita plastikin dulu. Lalu ini di sini tempat berantakannya. Nah, di sini surganya nih. Nah, nih kain-kainnya nih. Kain-kainnya nih masih berantakan di sini. Nah, ini ada kain yang tadi, terus banyak juga kain-kain baru. Ini kain baru banget nih. Ini gue baru dapet nih. Belum pernah dipakai ke mobil apapun nih. Lagi cari lawannya nih. Kalau yang suka retro-retro gitu ya. Kalau mau cari kotak-kotak begini ada juga. Banyak lah kayak di Instagram. Oh, ini kayak adanya apa sih, gue lupa bahannya kayak. Iya, kasar gini ada nih. Iya, ada. Biasanya kayak gini masuknya kayak ke VW Kodok, VW Kombi gitu masuk. Sebenarnya gue bilang cocok di kan sekarang mulai tuh zaman ini yang kayak apa, Toyota Flex. Oh ya, banyak kayak gini nih. Iya, bener bisa juga. Range Cruiser VX100, VX100 yang di ini. Agak apa ya, mungkin sebutnya kanvas ya. Iya. Agak karung gitu ya. Karung. Karung. Jadi beberapa mobil memang ada yang ciri khasnya kayak begini, nggak semua mobil tuh halus. Nah, gitu. Kemarin yang jadi favorit banget ada juga yang kayak begini. Gue nyebutnya tartan ini sih. Ini kita namanya Mocha tartan. Contohnya ada di Instagram. Mirip Uber yang BMW lah. Betul. Biasanya tuh VW Golf GTI biasanya. Betul. Biasa di varian VW. Nah, ini kemarin ada masuk ke Brio, ada masuk ke Katana. Ternyata semua oke, nyetel semua. Sekarang mau banyakin yang gini. Iya, ini lagi kita untuk tahun ini dari awal tahun lagi ngusahain banyakin tartan. Karena kalau tahun lalu kan kita banyaknya garis-garis kayak gini. Mau cari warna apapun ada. Kalau untuk tahun ini kita lagi mau banyakin tartan sih. Untuk sweat juga. Komplitnya balik lagi ada di Instagram semua. Motif-motifnya gitu. Mantap. Nah, tempatnya segini doang. Gak apa-apa. Yang mau lihat ini jalan terus. Mau lihat sisa-sisanya. Jadi sisa-sisanya ntar kalau udah selesai dipilih-pilih lagi mana yang bisa dipakai atau ada yang dijadiin gantungan kunci lah atau apalah buat merchandise-nya gitu loh buat customer. Lu juga ini retrim steer. Retrim steer. Pakai kulit asli. Kalau retrim steer itu harus kulit asli. Jadi kalau retrim steer itu kita semua mobil terima. Yang pasti jangan coba-coba ya minta kulit ini MBTEK ya. Jangan. Kalau itu kenapa ya? Ya dari segi harga murah iya, cuman
kalau buat pakai sendiri tuh jangan pakai bahan yang murah-murah ya, maksudnya ya, apalagi mobil yang dipakai daily gitu ya. Apalagi di Indonesia panas soalnya. Panas nggak enak pakai ini. Apa MBTEK gitu. Kayak ya gimana ya? Setir aja ya baru-baru ini sih memang ya 2015 ke sini tuh brand besar baru mulai pakai microfiber untuk setir. Tapi sebenarnya microfiber itu pun umurnya tuh nggak panjang. Nggak panjang, iya. Kalau boleh di nama di luar tuh suka vegan leather atau apa. Iya, itu biasanya itu nggak panjang. Jadi mendingan pakai kulit asli aja. Harganya emang beda sedikit, cuman mungkin Om baru retrim lagi mungkin bisa sekitar 6-7 tahun ke depan gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau jok kain itu ada nggak perawatan khususnya? Perawatan, oke. Perawatan khususnya mungkin langsung kita praktekin aja ya. Sebentar. Pakai apa nih Om? Nah, jadi ini ada namanya, nggak harus pakai merek ini, tapi yang jelas cari aja foam cleaner. Foam cleaner. Tapi nggak harus pakai merek ini ya. Ini ada banyak. Nah, misalnya kita coba ke G-Class-nya nih. Kenapa pakai foam cleaner? Karena foam cleaner ini keluarnya nyebar dan irit. Nah, jadi gini nih. Tuh. Nah, gini. Dah. Tungguin bentar aja, terus kita siapin lap microfiber. Jangan pakai kanebo atau apa, jangan. Oh, kanebo jangan. Siapin lap microfiber. Dah. Tuh, usap ya searah. Tuh. Secara kasat mata sih mungkin nggak kelihatan ya bersihnya gimana. Cuma kan noda-nodanya tuh, ini kan mencoklat nih sebenarnya. Ini udah dibersihin rasanya. Ngangkat di sini. Ini tadi udah saya bersihin dulu karena kan bahan baru juga kan. Nah, termasuk untuk bagian vinil-vinilnya pun bisa juga. Oke. Tuh. Jadi untuk melembabkan kan ke daerah sini. Ini sebenarnya cukup mudah juga ya, nggak aneh-aneh. Nggak sampai kayak harus selalu ke salon atau apa tuh nggak. Malah kan anak kulit malah lebih rumit. Kulit itu kan kalau nggak dikasih Nivea atau apa kan bisa retak gitu. Iya. Sedangkan sebenarnya kalau ditanya durability kulit sama kain, ya kain sih sebenarnya sih. Kain ya. Lebih lama kok, jauh lebih lama. Kalau bicara kain, ya kayak contoh Pajero gua aja tuh masih kain asli. Nah, itu tahun berapa Pajeronya? Tahun 95. Iya, masih oke kan? Masih oke. Nah, Koko tinggal pakai foam cleaner, itu untuk ngelembapin lagi aja. Itu pasti awet loh. Oke. Gitu kok. Mantap. Ya, terima kasih banyak nih. Ini. Thank you juga nih, udah mampir ke sini, udah percayain G-Class-nya yang kesekian kali di sini. Ya, nanti semoga Vitara gua lagi di bengkel sih nanti. Kalau udah ini gua bakal bawa ke sini nih. Nah, kita nanti lihat pakai kain-kain apa ya. Kita yang penting tuh kalau kerja ke situ ngobrol. Gua udah ada temanya sih, tapi tapi nanti di surprise nanti lah. Oke. Ya, terima kasih telah menonton. Ya, lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa komen. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Sip. Dadah. Thank you. Yuk. Video ini disponsori oleh GoSlim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum GoSlim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam GoSlim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan. Tentunya GoSlim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. GoSlim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.